yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, was-shaimina fi sahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati keluarga besar tim pembina Samsat Kabupaten Karanganyar, beliau Bapak Kepala UPBD, Bapak Satlantas, dan Bapak dari Jasara Harja, Bang Jatan, dan semua yang hadir yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, rasa syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sore yang baik ini Allah pertemukan kita di tempat yang baik, insya Allah dengan niat yang baik, bersama orang-orang yang baik. Harapan kita kelak Allah pertemukan kita kembali di tempat yang terbaik bersama orang-orang yang baik, yaitu dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok kalau ketemu di surga seperti ini, pengen nambah badan Bapak Ibu? Kira-kira yang hadir nanti bisa masuk surga enggak? Harapannya mugi-mugi mawon. Masalahnya nopo, tempat yang paling indah, tempat yang kekal abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di surga itu tidak ada yang namanya sedih, di surga tidak ada yang namanya rekoso, di surga tidak ada yang namanya susah. Terus isine mau pena lan pena. Sampai kapan di surga? Kalau memang kita menjadi penghuni surga, kholidina fiha abada, selawas-lawase. Selawas-lawase niku selama-lamanya. Karena di surga tidak akan pindah lagi, tidak akan mati lagi. Maka kita kalau sudah masuk surga akan berada dalam kenikmatan yang hakiki. Maka beruntunglah orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga, maka dialah orang yang paling beruntung. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, di kesempatan sore hari ini kami akan menyampaikan 4 kelompok orang yang nanti dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu mustaqatun ila arba'i nafarin. Kata baginda Rasul, surga itu rindu, arep kepingin dimasuki 4 kelompok orang. Siapa 4 kelompok orang itu? Yang pertama, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Tadi disampaikan oleh Bapak Kepala UPBD bahwa setiap hari, pagi nopo siang? Siang diadakan tadarus bersama setiap hari di bulan Ramadan. Jadi orang Ramadan tok saya ini Pak Kepala. Corot di luar Ramadan seminggu pisan jadi saya.
Jadi nanti orang yang suka membaca Al-Quran itu akan dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu nanti datang di hari kiamat akan memberi syafi'an, pertolongan, syafaat kepada orang yang suka membaca. Sehingga bahasa yang dipakai besok di surga adalah bahasa Quran. Dan setiap huruf yang dibaca di dalam Al-Quran Allah akan ganti dengan 10 kebaikan. Man qara'a min kitabillah falahu bikulli harfin hasanatun. Barang siapa yang membaca kitabnya Allah yang namanya Al-Quran, maka baginya setiap huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Dan orang yang mau belajar Al-Quran dikatakan oleh Rasul orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan yang mau mengajarkan Al-Quran. Itu kelompok pertama yang dirindukan surga. Yang kedua, wahafidil lisan, orang-orang yang bisa menjaga lisan. Maka kita dianugerahi oleh Allah lisan ini bisa membuat kita masuk surga, bisa membuat kita masuk neraka. Maka beruntunglah orang yang bisa mengendalikan lisannya, karena setiap yang kita katakan itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap ucapan yang keluar dari kita ini di situ ada malaikat raqib atid yang mencatat. Sehingga kata-kata yang keluar adalah kata-kata yang bermanfaat. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa lebih baik diam. Dan sekarang kata-kata bisa diwakili dengan jari kita lewat media sosial. Tadi sudah disampaikan sama Pak Kepala UPBD bahwa kenapa berita yang buruk itu cepat menyebar. Ya sebenarnya sama, yang baik pun ya menyebar. Mau kadang-kadang momennya yang kadang-kadang berbarengan. Delalah pajak mundak jari ini, mbok mundak tenan ora. Nyatanya kalau bayar pajak mobil yang mundak tenan jane. Lah tapi berapa? 13% lagi. Tapi tadi sudah dijelaskan. Tapi kan tidak semua orang dapat pemahaman seperti ini, Bapak. Kulo yang namung batin tok lho kok mundak, ngoten. Aja protes karo sapa. Lah bareng dijelaskan baru tahu. Nah, tapi kan tidak semua orang, warga awam, masyarakat umum itu tahu bahwa ini loh mundak yang sane ngeten. Apalagi sekarang kondisi dalam keadaan ekonomi berat. Nah itu Pak yang memicu di situ. Memang sekarang ini kita menyadari bahwa memang ekonomi kita lebih sulit, agak sulit, agak berat. Milo nek pajukmu ndak kaget. Jadi ini wow 13%. Jadi potong mungkin 5% turun ini. Berarti kan 7%. Ngoten lagi. Lah niku perlu disosialisasikan. Dan kadang-kadang orang itu seneng menyebarkan berita yang sifat-sifatnya heboh. Akhirnya cepat menyebar. Malah terus enten sing sakniki meme warga Jateng napa? Stop bayar pajak itu niki nembe rame. Lah niki perlu kita termasuk panjenengan memberi sosialisasi. Lah niku terus macet bayar pajak kabeh terus piye nasib negara? Kan ngoten niki. Wong pajak itu dari kita untuk kita. Nek yo enek sing kanggo wong liya barang. Oh, sing mari anyel kadang-kadang wis bayar pajak enek sing dikorupsi niku lho sing mari nyelekit ngoten niku. Lah makanya nyuwun sewu, maka sama-sama kita warga harus mau membayar pajak. Masalahnya apa? Memang negara ini penghasilan terbesar dari pajak. Kalau terus mutung mboten bayar pajak kabeh bagaimana roda perekonomian? Tapi juga bagian pengelola pajak ya bijaksana. Sudah diamanai oleh masyarakat, dijaga amanah ini karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten nggih. Jadi mari masyarakat diberi pencerahan
biar tidak ada gejolak. Masalahnya nek wong ora poso terus dikei di nopo dikompor-kompori, maka akan semakin gampang nopo namine menyebar. Ngeten iki. Kemudian yang ketiga, karena tadi dibisiki sama Pak Kepala jam 5 kurang 5 sudah selesai, maka kami ya jam 6 kurang 5 gitu ya. Ini momen-momen nyantai, jadi momen-momen tunggu berbuka. Yang ketiga, wamut imil ji'an, yang dirindukan surga itu orang yang suka memberi makan, orang yang suka berbagi, orang yang suka bersedekah. Tadi dikatakan Bapak Kepala bahwa setiap Rabu ya, ada takjil 100 sampai 150. Baginda Rasul bersabda, man fattara sha'iman, barang siapa yang memberi berbuka orang yang berpuasa, falahu mislu ajri fa'ilihi, dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Oh nek ngono aku sesuk gak sah poso wae, nek ada wong poso tak jajake, tak bukake, tidak seperti itu. Terus yo jenengan poso terus memberi berbuka orang yang berpuasa, dapat pahala sama dengan orang yang berpuasa. Katakanlah yang berpuasa 150 orang, maka kita yang memberi berbuka ini dapat pahalanya 150 orang yang berpuasa, min ghairi ayyang kusum min ujuri sayun, tanpa mengurangi pahala sedikit pun orang yang berpuasa. Maka kesempatan ini di bulan Ramadan berbagi. Puasa itu kan kita disuruh lapar, ada makanan kita tidak boleh makan, ada minuman kita tidak boleh minum, menunggu sampai datangnya waktu maghrib. Ini menjadi nopo namine ibarah, menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita ini bagaimana merasakan derita orang yang kekurangan. Oh ternyata jadi wong keluwen itu tidak enak. Oh ternyata jadi wong rekoso gak enak. Maka orang yang di atas ingatlah orang yang di bawah. Sehingga akhirnya nopo ketika kita berada di atas kita suka membantu. Ketika kita punya kelapangan rezeki, maka akan kita bagi. Jadi kita terima, yuk kasih, terima, kasih. Karena tenang, jangan diterima tok ora dikasih, bahaya. Makan itu kalau udah dikeluarkan jadi penyakit. Maka kalau ingin keberkah di dalam harta kita, bersedekahlah. Mana kosomalun min sodakoh, bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang digunakan untuk bersedekah, bahkan tambah, bahkan tambah, bahkan tambah. Jadi rizki yang kita gunakan bersedekah kelihatannya berkurang, tapi itu akan mendatangkan keberkahan. Digungupeni anak bucu, anaknya nurut-nurut, bujunya nurut, akan menjadi sehat. Itu yang namanya keberkahan. Ada ketentraman di dalam rumah tangga kita. Anaknya jadi anak-anak yang nurut, anak-anak yang sukses dunia, sukses akhirat, gara-gara kita rajin bersedekah. Dan ingat Bapak Ibu, harta yang menemani kita kelak ketika kita meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah harta yang kita infakkan. Sedangkan harta yang kita investasikan jadi rumah, jadi tanah, jadi kendaraan, ketika kita meninggal dunia itu sudah tidak milik kita lagi. Itu sudah milik orang lain, mungkin anak kita, mungkin pasangan kita, mungkin saudara kita. Tapi harta yang menemani kita, yang menyelamatkan kita adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi dibacakan surat Al-Lail oleh adik-adik panting ya. Jadi wa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang suka aqta, memberi, wattaqa, dan dia punya rasa takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang aqta wattaqa wa saddaqa bil husna, dia membenarkan dengan janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya bahwa ada pahala, percaya ada surga, percaya adanya nikmat kubur. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil yusra, akan aku mudahkan segala urusan-urusannya, akan aku gampangkan segala urusannya. Urusan di dunia beres, apalagi besok di akhirat akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syarat tadi kita jadi orang tidak bakhil, jadi orang yang sakho, orang yang dermawan,
As-sakha'u qaribum minallah, qaribum minan nas, qaribum minal jannah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'idun minan nar, jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, hendaknya ada yang kita sisihkan harta ini yuk untuk anak-anak kita. Kita investasikan untuk anak-anak kita, tapi jangan lupa untuk diri kita sendiri. Jangan pinter mikir ke orang lain tapi kita tidak bisa menyelamatkan diri kita. Yuk, anak-anak tetap harus dipikirkan, tapi kita pun menyelamatkan diri kita dengan kita memperbanyak bersedekah. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, was-shaimina fi sahri Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ini yang hadir do sami siam napa mboten? Nah, kok kira poso melu buka. Jadi ora poso melu buka bersama. Eman-eman ya, puasa sebulan setahun sekali. Kita tidak puasa sekali dengan sengaja, padahal kita tidak sakit, tidak perjalanan jauh, kita mampu, tidak cukup dibayar dengan puasa setahun. Jadi la yakdihi saumud dahri, orang cukup, tidak cukup diganti dengan puasa 1 tahun. Jadi puasa ini menjadi kita sarana kita untuk kita introspeksi diri, untuk kesehatan kita. Karena nyuwun sewu, di dalam tubuh kita banyak penyakit-penyakit yang perlu didetoksi. Mulane nek ajeng operasi nopo mau niku ora kedah poso sik. Karena coro mesin itu terus digunakan terus, nek ora turun mesin nggih suwe-suwe rusak. Maka saatnya kita turun mesin kita. Kula niku biasanya pusing nek poso ngeten iki gak pusing. Biasanya kula niku gampang pusing, agar tidur ndak jenak. Baru mau tidur denger adzan, arep terus krungu adzan, ora terus nembe mapan. Kadang-kadang pusing. Tapi alhamdulillah puasa ini belas sama sekali ndak ada rasa pusing. Apalagi kami mengelola pesantren ya, kami mengelola pesantren mosok diadani terus turu napa namine ustadze gak ngimami kan ya lucu kan ngaten. Sehingga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadikan puasa tahun ini menjadi momentum. Tadi sudah dikatakan kata bijaknya Bapak Kepala UPPD, nek poso ora iso merubah hidup kita, terus bagaimana dengan diri kita? Berarti kita perlu koreksi diri kita. Karena ini saatnya kita memperbaiki diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Puasa melatih kesabaran. Jane yo luwe, jane yo lesu, jane Pak Man yo enek ning ora wani maem nek urung adzan maghrib. Puasa melatih kita untuk menahan hawa nafsu. Jane bojone yo enek yo halal secara hukum agama, tapi kalau di puasa harus ditahan sampai nunggu malam. Nah ini hikmah puasa itu amat besar, amat banyak Bapak Ibu. Sehingga ketika kita berpuasa di bulan Ramadan dengan imanan wahtisaban, dengan didasari iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan dihapus kesalahan dan dosa-dosa kita. Maka puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga puasa ini menahan hawa nafsu kita. Banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa ilal ju'a wal 'atas, kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya al-kidbu, dusta, ngapusi. Penanten. Iki jane sing cocok jam iki napa jam 10 ta jane? Jam ini cocok berarti? Cocok. Oh berarti jam 10 saya rogo murah berarti. Oh iya, kesempatan. Tekan ndi lho. Kula iki harus krungaten ngenten konsentrasi wis mulai kelingan buka. Dewan? Oh iya, hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Wong poso niku anggere wis krungu swara ngeten iki rasane wis ayem nggih. Wis di lokasi wis buka wonten nggih. Yang pertama al-kidbu, ngapusi goroh. Puasa kok ngapusi, batal pahala puasanya. Yang kedua gibah ngrasani. Poso-poso kok ngrasani, maka batal pahala puasa kita. Maka ditahan nggih.
kekerasan itu ya bisa lewat mulut, bisa lewat ini. Saat ini kan modelnya canggih lagi. Jadi mulutnya diem, tapi tangannya berbicara ya sama mawon. Kemudian yang ketiga namimah, adu domba, jadi provokator. Ini pun merusak pahala puasa kita. Yang keempat wanadru bisahwah, melihat dengan pandangan hawa nafsu. Poso-poso ngerti wong ayu aja menteleng, batal pahala puasanya. Kok vitamin? Yang diempet sih, karena bisa merusak pahala puasa kita. Mulane nek poso aja nonton wong ayu sih. Ojo nonton wong bagus sih, mundak kepengin aja tenang nggih. Sementara tundukkan pandangan, nunggu konek bar poso. Kemudian yang kelima yang bisa merusak pahala kita, wal yaminul sumpah palsu, sumpah ning ngapusi. Niki nggih merusak pahala puasa kita. Wasatimah miso-miso, kaula zur, berkata kotor, ini merusak pahala puasa kita. Eman-eman terus kita lapar dahaga tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga itu. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, inilah 4 kelompok orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita termasuk salah satu dari 4 kelompok orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa masuk surga itulah keberuntungan yang luar biasa. Walaupun mungkin di dunia tidak terkenal, walaupun mungkin di dunia tidak menjadi punya jabatan tinggi atau tidak punya kekayaan yang melimpah, tapi kalau bisa masuk surga dia menjadi orang yang paling beruntung. Apalagi kalau di dunia sudah menjadi orang yang kaya, di dunia menjadi orang yang terkenal, di dunia menjadi orang yang dihormati, masuk surga malah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia wis penak, mati masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nonton lagi, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin itu yang dapat kami sampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga pertemuan ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kelak bersambung kembali kita bertemu dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Mari kita berdoa sambil menunggu ini adzan maghrib, karena doa menjelang berbuka ini sangat mustajab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taksiruna ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, rasa syukur kami haturkan kepadamu ya Rabb atas limpahan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kumpul bersama keluarga. Lebih-lebih nikmat kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan tahun ini ya Rabb. Semoga Ramadan ini mendatangkan keberkahan bagi kami ya Rabb. Keluar dari bulan Ramadan, semoga Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami, Engkau bimbing kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya Rabb. Dan harapan kami, semoga Engkau panjangkan usia kami bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang bersama keluarga tercinta kami. Jangan ambil salah satu keluarga tercinta kami ya Rob, sehingga kami bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat ya Rob ya Tuhan kami. Seperti Engkau kumpulkan kami dengan keluarga tercinta kami, tolong Engkau kumpulkan kami kembali kelak bersama keluarga tercinta kami dalam surga-Mu ya Rob. Apa artinya kami bersama di dunia kalau nanti kami di surga tidak bersama dengan orang-orang yang kami cintai? Maka bimbinglah kami ya Rob, semoga anggota badan ini tidak bermaksiat kepadamu ya Rob. Jadikan anggota badan ini untuk senantiasa taat beribadah kepadamu ya Rob.
Ya Rob, ya Tuhan kami, terimalah sholat kami, terimalah puasa kami, terimalah sedekah kami, terimalah ibadah kami. Apa-apa yang kurang dari ibadah kami, tolong Engkau sempurnakan ya Rob. Kami hamba yang lemah, kami hamba yang banyak salah, kami hamba yang banyak khilaf ya Rob. Tapi kami sadar dan kami yakin ampunan dan kasih sayang-Mu lebih luas dari salah dan dosa kami. Maka tataplah kami dengan pandangan kasih sayang-Mu. Jangan Engkau tatap kami dengan amarah dan murka-Mu ya Rob. Jangan Engkau siksa atas kesalahan-kesalahan kami ya Rob. Kami sadar kami banyak salah, tapi kami yakin ampunan dan rahmat-Mu lebih luas dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, berikan kami kebahagiaan di dunia yang sementara ini ya Rabb. Tapi yang lebih kami impi-impikan, yang lebih kami idam-idamkan adalah kebahagiaan kelak di akhirat ya Rabb. Kami masuk surga bersama orang-orang yang kami cintai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.